Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya di dalam anugerah Tuhan. Di hari ketiga tahun 2023, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat selalu melindungi kita, menopang kita, memberikan kita kekuatan yang baru, dan berkat-berkat Tuhan, madu, anggur, anointing yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam pelataran Tuhan dengan membawa pujian penyembahan yang hormati kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, merendahkan diri di hadapan, menyembah Engkau Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak meninggalkanmu. Pagi hari ini saudara, apapun yang engkau sementara rasakan, ada saat-saat di mana engkau terlihat baik, ada saat-saat di mana engkau terlihat hebat, ada saat-saat di mana engkau terlihat kuat, tapi deep inside your heart, kau merasakan I am weak. Kau merasakan kau begitu rentan, kau begitu lemah dan tidak berdaya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya
tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, 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 kita harus percaya, percaya, Dia akan Jadilah manusia kuat, jadilah wanita hebat, jadilah pria-pria yang sejati di dalam kekuatan sayapmu. Engkau pria yang diurapi Tuhan, jangan menyerah, jangan menyerah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya
Di dalam masa kesesakan Tuhan, pertolongan-Mu sungguh terbukti. Engkau menolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Engkau penolong di dalam segala keadaan, sangatlah terbukti. Engkau penolong dalam kesesakan. Engkau penguat di dalam kelemahan. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah El Shaddai, Allah El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Melindungi, Tuhan Maha Menyertai. Makasih Tuhan, haleluya. Makasih, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Thank you Jesus. Kami siapkan hati kami Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan. Kami rindu pada saat kami mendekat kepadamu. Jiwa kami dikuatkan, hidup kami diubahkan, dan kami yang lemah beroleh kekuatan baru di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, siapkan hati kami, sambut berkat. Haleluya. Amin. Sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih kita pagi hari ini masih terus mengikuti pembacaan 5 pasal per hari. Hari yang ketiga di bulan Januari 2023, kita akan merenungkan akhir dari kitab yang kelima, yaitu Ulangan pasal 33 hingga pasal yang ke-34. Dan kita akan masuk di dalam kitab Yosua pasal 1 hingga pasal yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 33 hingga pasal 34 itu berbicara tentang kata-kata terakhir dari Nabi Musa, saudara. Sini ada sebuah transisi. Musa akan segera mengakhiri hidupnya dan kemudian menyerahkan tongkat estafetnya kepada Yosua. Musa adalah nabi yang besar dan mengikuti dia ada Nabi Yosua. Dan keteladanan Musa itu tidak dapat disangkal itu turun di dalam diri Yosua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, hal yang menarik dari kitab Ulangan adalah saya sempat menyampaikan kemarin bahwa kebesaran hati Musa, dia diizinkan Tuhan hanya sampai melihat dari Gunung Nebo, gunung di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Dia sempat melihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, tapi tidak boleh masuk. Saudara, jangan kita cuma sampai di melihat janji-janji Tuhan, tapi tidak menikmati janji. Jangan sampai kita cuma ikomata, tapi tidak masuk di dalam janji-janji Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, perhatikan dengan baik kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan merupakan dasar-dasar teologi di mana teokratis Tuhan perkenalkan
bagi setiap orang yang percaya, bagaimana sikap yang berkenan untuk menghargai Tuhan. Berpuluh-puluh tahun kita menjadi Kristen, tetapi urusan menghormati Tuhan kita sering gali-gali. Berpuluh-puluh tahun kita bisa menghormati manusia. Berpuluh-puluh tahun kita bisa mengikuti pemimpin kita yang adalah manusia biasa. Kita bisa taat, kita bisa setia, kita bisa bahkan memiliki dedikasi untuk pekerjaan berpuluh-puluh tahun. Itu belum tentu pada Tuhan kita bisa memiliki dedikasi seperti apa yang Tuhan mau. Kitab Ulangan menutup closing dengan baik, closing statement daripada Nabi Musa, di mana dia memuliakan Tuhan dan dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia memuliakan Tuhan dan dia teruskan memberikan legacy, memberikan warisan iman kepada Yosua, dan dia berkata, lanjut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan saya memberikan tema di mana di dalam kitab Yosua Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan menyertai engkau. Saya mengambil ilustrasi gambar di sini, ada orang yang kuat, badannya ramping, badannya kecil. Yang diangkatnya itu, beban-bebannya itu adalah beban pikiran, saudara. Persoalan kuat atau tidaknya seseorang tergantung dari dalam dirinya. Kuat itu bukan soal fisik, bagaimana kita bisa mengangkat beban, kita bisa mengangkat beban dari yang kecil sehingga beban yang paling besar. Kalau kuat itu hanya ditujukan kepada orang yang memiliki stamina, yang bisa angkat barbel, angkat besi 100 kilo, dia dikategorikan kuat. Maka kekuatan itu hanya berdasarkan fisik. Tapi kekuatan itu adalah bagaimana kamu memanage pikiranmu, bagaimana kamu memanage kepribadianmu, bagaimana kamu memanage otak, roh, jiwa, tubuh, pikiran, perasaan, kehendak, emosi kamu di dalam menghadapi segala sesuatu. Kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Dia dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Tetapi satu ketika dia lose control, dia kehilangan self control, dan dia marah kepada umat Tuhan ketika mereka merengek-rengek di Masa dan Meriba, ketika mereka meminta air minum. Di sana dia nggak kuat lagi, saudara. Dia keluarkan emosinya segala sesuatu sehingga dia memukul dengan tongkat batu yang kemudian mengeluarkan air. Disitulah dia melakukan kesalahan fatal. Hai orang-orang yang menyebut dirinya kuat. Kuat sampai sejauh mana? Belajar dari Musa. Kekuatan itu bukan ketika kita mampu, kita bukan mampu untuk menunjukkan bahwa saya hebat, saya kuat. Lalu kita bisa menunjukkan power kita kepada orang lain. Tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memanajemen pikiran, perasaan, kehendak jiwa kita untuk taat, takluk, tunduk, memberikan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertai engkau. 2023 kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa melalui segala sesuatu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Garis besar dari kitab Ulangan 33 hingga 34, Yosua 1 hingga Yosua 3. Pada pasal 33 ayat 1 hingga ayat ke-29 itu Musa membagikan berkat-berkat kepada bangsa Israel, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Musa kepada suku-suku Israel, dia memberikan nasihat-nasihat, petua dan perkataan-perkataan berkat itu yang lahir dari mulut Allah sendiri. Selanjutnya di dalam pasal 34 ayat 1 hingga 12, dia harus mengakhiri hidupnya di puncak Gunung Nebo di usia yang ke-120 tahun. Jadi umur manusia itu menjadi singkat pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Awal-awalnya manusia bisa berusia 1900, kemudian turun menjadi 600, sekian ratus tahun, 300 tahun.
Makin ke sini umur manusia hanya 120 tahun. Makin ke sini umur manusia hanya 80 tahun, 70 tahun jika mereka kuat 80 tahun. Dan manusia-manusia hebat bukan dilihat dari usianya sampai umur berapa, tapi manusia-manusia hebat ketika dia kuat di dalam Tuhan. Demikian kitab Ulangan di akhir pasal 33 hingga pasal 34 di mana Musa harus menyerahkan tongkat estafet kepada Tuhan. Kepada Yosua, dia menumpangkan tangan dan roh hikmat, roh kebijaksanaan itu turun di dalam diri Yosua. Akhirnya Yosua pergi diutus untuk menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kitab Yosua diawali dengan perebutan tanah Kanaan. Jadi saudara, begitu dia menerima tongkat estafet dari Musa, dia tidak menunggu berlama-lama, dia melakukan kehendak Tuhan, dia langsung bergerak, saudara. Kalau kita membaca karakteristik Yosua, dia bukan seorang yang melankolis. Dia cenderung melakukan apa yang Tuhan berikan, dia langsung lakukan. Ketika Tuhan suruh dia pergi dan tidak pandang bulu, dia langsung mengutus orang-orang, dimulai dengan memanggil 2 orang pengintai untuk masuk mengintai kota Yeriko. Lalu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menyertai engkau sebagaimana aku menyertai Musa. Pada pasal yang kedua, begitu Yosua menerima perintah dari Tuhan, pada waktu itu juga dia langsung panggil kepada pengikut-pengikutnya dan dia pilih 2 orang untuk menjadi pengintai. Masuk dan mereka memata-matai kota Yeriko. Di sana ada seorang wanita bernama Rahab yang menolong mereka. Dan mereka mendengar di sana bahwa ternyata bangsa-bangsa enak, bangsa yang ada di sana itu cenderung memiliki ketakutan terhadap bangsa Israel. Sehingga mereka memiliki kekuatan bahwa ayo kita bisa menaklukkan tanah Kanaan ini. Demikian laporan dari kedua pengintai. Jadi mereka adalah orang-orang muda yang tidak sama dengan ke-12 pengintai, di mana 10 pengintai itu orangnya dengan mata jasmaninya mereka melihat bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa. Tetapi kedua pengintai ini adalah orang yang 20 tahun ke bawah, yang sudah dibentuk di dalam tangan Tuhan, yang bahwa mereka bukanlah orang-orang yang jiwanya sama seperti 10 pengintai yang pengecut tersebut. Jadi mereka ketika mereka mengintai di sana, mereka melihat ada peluang, mari kita bisa menaklukkan tanah Kanaan ini. Pasal yang ketiga, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dengan menempatkan orang-orang yang membawa tabut Tuhan di hadapan mereka. Dan dia memerintahkan, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan membuat perkara yang ajaib pada besok hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik dari kitab Yosua, bahwa Yosua adalah seorang yang tangguh, seorang yang kuat. Ketika Tuhan meneguhkan dan menguatkan dia, dia tangkap itu saudara, dan dia betul-betul implementasikan di dalam dirinya. Amin. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan pelajari tentang pengantar kitab Yosua. Yosua ini adalah Yosua bin Nun. Jadi nama kitab ini diambil dari Yosua. Dia lahir namanya itu Hosea. Dia menjadi pemimpin atas suku-suku Israel. Dia menggantikan Musa untuk merebut tanah Kanaan. Yosua itu akar katanya itu dari serapan dari bahasa Ibrani, Yehoshua. Dengan pengaruh pengerjaannya itu Yeshua. Padanya dengan bahasa Arab itu Yeshu. Hosea itu sendiri berarti selamatkan. Hoshea itu menyelamatkan. Sehingga arti yang dapat diambil dari kata Yosua ini adalah Yahweh adalah keselamatan. Atau keselamatan ada pada Yahweh. Nama Yosua itu merupakan turunan dari Hosea dan varian dari Yeshua. Nah, saudara, Yosua ini kemudian diartikan juga dengan lafalnya Yesus. Jadi saudara, di dalam kitab Yosua ini merupakan sebuah pengantar atau sebuah pemahaman yang digiring kepada orang-orang yang mempercayai Tuhan. Bahwa
ada satu tokoh yang bernama Yeshua, yaitu Yahweh yang adalah keselamatan. Dia mengutamakan Yahweh adalah keselamatan, dan keselamatan itu hanya pada Yahweh. Yeshua atau Yesus ini merupakan sebuah nubuatan bahwa ketika Yosua itu betul-betul dapat membawa bangsa Israel bukan sekedar keluar dari Mesir tapi masuk ke tanah perjanjian. Itu pesan Tuhan yang tersirat dari perjalanan Yosua, di mana Yesus yang akan menuntun kita masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, saudara. Nah, kitab ini berisi kisah bangsa Israel ketika mereka merebut negeri Kanaan. Ini berbicara tentang peperangan di bawah pimpinan Yosua bin Nun. Dia sebagai pengganti Musa memimpin bangsa Israel. Di sini menjelaskan dan menuliskan tentang sejarah bangsa Israel sejak masa kematian Musa hingga masa kematian Yosua. Setelah kematian Musa, Yosua karena sebelumnya telah ditunjuk sebagai pengganti Musa, menerima perintah Allah untuk menyeberangi Sungai Yordan. Garis besar kitab ini dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama, di mana sejarah mencatat telah terjadi perebutan tanah Kanaan, yaitu di pasal 1 hingga pasal 12. Selanjutnya pembagian tanah kepada suku-suku Israel, penetapan kota-kota perlindungan, penyediaan kebutuhan untuk suku Lewi, dan pengiriman suku-suku di sebelah timur di tempat tinggal mereka. Itu di pasal 13 hingga pasal yang ke-22. Bagian yang terakhir, kata-kata perpisahan dari Yosua, disertai laporan tentang kematian, yaitu di Yosua 23 hingga 24, dan ada satu ayat kuncinya di sini yang berkata, dari segala yang baik yang pernah dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapinya. Bahkan di akhir kehidupannya Yosua berkata, pada hari ini aku berkata kepadamu, kalau engkau mau tinggal di tempat ini, engkau bisa beribadah kepada siapa saja. Tetapi aku dan seisi rumahku akan menyembah, akan beribadah kepada Yahweh Allah yang hidup. Jadi saudara, Yosua ini merupakan kitab yang sangat menarik, menuntun sejarah tentang bagaimana tuntunan Tuhan membuat bangsa Israel berkemenangan dan merebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan belajar dari akhir dari kitab Ulangan. Di sini kita akan baca. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di sebuah lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor. Dan tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, impartasi roh dari Musa kepada Yosua sehingga dia penuh dengan roh kebijaksanaan. Segala yang baik di dalam diri Musa, jika dia menumpangkan tangan kepada Yosua, terimpartasi dan termanifestasi di dalam kehidupan. Itu sebabnya oleh karena pengurapan tersebut, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini juga saya mau katakan, hati-hati dengan penumpangan tangan. Kalau engkau ditumpangi tangan dengan orang yang imannya lebih besar daripadamu, orang yang otoritas rohaninya lebih besar daripadamu, kekudusannya dia jaga, kebenarannya dia jaga, engkau akan menerima semua yang baik. Tetapi kalau engkau membiarkan dirimu orang menumpangkan tangan sementara dia itu suka berbuat dosa, dia suka menerima roh yang sembarangan, hati-hati saudara, itu juga akan terimpartasi. Makanya para pemimpin pujian, kalau engkau kesukaannya main game online, engkau kesukaannya tidak mau bersekutu dengan Tuhan, engkau ada di atas mimbar, kalau engkau melayani Tuhan, sesungguhnya apa yang engkau impartasikan? Kalau engkau begitu turun dari mimbar, sebenarnya engkau jatuh di dalam dosa pergaulan,
engkau jatuh di dalam berbagai-bagai dosa perzinahan, lalu engkau melayani di atas mimbar, dan engkau menumpangkan tangan kepada orang-orang, engkau melepaskan berkat kepada orang-orang, apa yang akan terjadi, saudara? Impartasi apa yang akan engkau berikan? Kalau engkau sebagai pemimpin pujian, engkau sebagai pemberita firman Tuhan, engkau kesukaannya kolusi, korupsi, nepotisme, lalu engkau membagikan berkat kepada orang-orang lain, orang bisa dapat apa, saudara? Tetapi Musa, kesukaannya itu ada bergaul dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Makanya pemimpin pujikan hati-hati. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, jangan engkau diikat oleh game-game online. Engkau diikat oleh film-film Korea. Engkau diikat dengan tontonan-tontonan cabul. Apa yang engkau miliki, engkau impartasikan kepada jemaat-jemaat apa-apa. Kalau engkau mau naik di atas mimbar untuk menjadi berkat, pikirkan apa yang engkau akan transferkan, apa yang akan engkau impartasikan kepada jemaat Tuhan. Engkau kalau bertanggung jawab, engkau memberikan yang terbaik dong. Kalau engkau seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, engkau mengisi kehidupanmu dengan kebenaran. Supaya yang tumpah bagi jemaat itu adalah kebenaran. Musa mengimpartasikan roh kebijaksanaan. Mengapa? Karena kehidupannya itu bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya Yosua menerima roh kebijaksanaan. Hamba-hamba Tuhan, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Perhatikan apa yang engkau makan. Perhatikan pergaulanmu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, jangan bagikan apa-apa kepada jemaat. Kalau engkau worship leader, engkau pemain musik, engkau pelayan altar, engkau diaken usher yang membagikan anggur perjamuan. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mau bergaul karib dengan Tuhan, engkau bukan orang yang bertanggung jawab. Engkau dikuasai dengan roh perjinahan. Engkau menumpangkan tangan kepada anak-anak rohani. Engkau dikuasai dengan roh percabulan. Lalu engkau mulai menjamah anak-anak muda. Apa yang akan terjadi? Akhirnya roh dari anak-anak muda ini kacau balau. Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan kiranya memberkati tanganku, diurapi, dikuduskan. Supaya yang aku bagikan kepada jemaat Tuhan, kepada sahabat-sahabat di dalam Tuhan, bukan seperti pengurapan yang najis, tetapi seperti pengurapan yang kudus. Saudara, 2022 sudah berlalu. Jadilah hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Apa yang ada di tanganmu? Engkau menumpangkan tangan, engkau mendoakan, engkau menguatkan orang lain. Tapi kalau tanganmu penuh dengan darah, penuh dengan kenajisan, penuh dengan percabulan, hari ini 2023 bertobat dan jadilah hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Impartasikan roh kebijaksanaan, impartasikan roh yang kudus yang daripada Tuhan. Jangan cemarkan orang yang engkau layani. Sebagaimana dan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan, di atas tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit. Apakah setelah itu tidak ada lagi nabi yang bangkit? Apakah Yosua disebut nabi atau Yosua disebut hakim? Sungguhnya pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, Musa pun juga disebut hakim. Musa pun juga disebut hakim. Tetapi yang disebut sebagai nabi adalah nabi yang betul-betul dipilih, diutus. Harun juga disebut sebagai nabi. Jadi pengungkapan kata nabi atau prophet itu adalah orang-orang yang menyampaikan suara Tuhan. Tetapi orang-orang yang dipilih dengan begitu karunia yang begitu dahsyat sebagaimana Musa, tidak ada selain Musa. Bahkan dua nabi yang dianggap sangat berpengaruh pada zaman bangsa Israel itu ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Ada nabi-nabi besar yang lain, ada nabi-nabi kecil. Di dalam perjanjian lama, kitab teologia itu ada disebut nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Yang sekedar pengetahuan saudara. Kita akan masuk di dalam kitab Yosua 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati,
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, hambaku Musa telah mati. Setiap zaman, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Amin. Setiap waktu ada orang yang dibangkitkan Tuhan. Dan setiap orang itu ada masa jabatannya. Demikian pula ada masanya Musa, ada masanya Yosua. Demikian pula saudara, engkau dan saya. Ada masanya engkau menerima sesuatu dari hamba-hamba Tuhan. Ada masanya satu saat nanti Tuhan akan memakai engkau. Jadi kalau kita sudah menerima banyak firman, jangan kita cuma makan sendiri, tetapi bagikan itu kepada orang lain. Di mana engkau akan dipakai oleh Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, bersiaplah sekarang. Sesudah pemimpin-pemimpinmu itu tidak ada lagi, bersiaplah sekarang. Engkaulah sekarang yang diutus oleh Tuhan menuju negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka orang Israel itu. Dan janji firman Tuhan itu dahsyat. Setiap tempat yang akan diijak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, seperti kepada hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa yang kujanjikan kepada mereka, engkau pun akan menerima janji yang sama. Ada berapa banyak orang Kristen yang hanya mau pengecut, bersandar dan bersembunyi di balik kursi jemaat dan berkata, saya hanya mau menerima saja dari Tuhan. Saya hanya mau menerima saja dari hamba Tuhan. Mereka lah yang hebat-hebat. Mereka lah yang bisa pandai berbicara. Mereka lah yang bisa pandai berkhotbah. Saya jemaat saja. Saya hanya mau menerima perjamuan, yang penting saya bawa persembahan. Lalu saya kembali ke kantor bekerja sebagai seorang pegawai biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bersembunyi di balik kursi jemaat. Sebab 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah imamat yang rajani. Dulu fungsi raja itu dilayani oleh para imam Lewi. Mereka berperang, mereka bekerja dan bekerja. Lalu ada imam yang menunggu dan menantikan mendengarkan suara Tuhan bagi mereka. Bagi kita umat perjanjian baru tidak seperti itu, saudara. Kita imamat juga rajani. Makanya kalau saat ini kau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan pakai engkau. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 2023 Tuhan menyertai engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu 3 kali disampaikan oleh Tuhan. Artinya kekuatan dan keteguhan hati itu penting. Kenapa? Belajar dari Musa. Belajar dari Musa. Musa itu mudah down, mudah terpengaruh, mudah melo, mudah sedih. Ketika umat Tuhan akan dihukum, dia sedih, dia menangis, dia berdoa. Tetapi ketika umat Tuhan memberontak, dia marah. Makanya saudara, kalau mau jadi hamba Tuhan itu harus kuat hati, kuat iman, karena engkau sendiri. Karena mau menuntun bangsa-bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa jatuh karena membela dan justru karena memarahi jemaat Tuhan. Makanya kalau engkau seorang gembala sidang, hati-hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan karena engkau ingin membawa banyak jiwa, justru engkau tersandung oleh jiwa-jiwa yang engkau layani. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, berhati-hati. Kalau kita jadi hamba Tuhan tidak hati-hati, kemarin saya baru sharing panjang lebar dengan sahabat rohani saya. Ternyata ada hamba-hamba Tuhan berkamuflase, tapi justru dia jatuh dengan dosa percabulan dengan jemaat-jemaat. Ini off the record saudara, tapi saya mau katakan, hati-hati kalau melayani. Justru jemaat itu akan menjadi godaan yang besar.
Kalau pria, dia akan jatuh di dalam dosa mata, akhirnya jadi perzinahan. Dan di dalam jemaat ketika mereka memberikan persembahan, uang itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Makanya bagi hamba-hamba Tuhan, kalau melayani sudah mulai tidak ada uang, lalu mulai berpikir bagaimana ya supaya perpuluhan masuk. Hati-hati, jangan sampai kita menyimpang oleh karena ketidakhati-hatian. Sesuai dengan seluruh yang akan diperintahkan Tuhan kepadamu oleh hamba-Ku Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Menyimpang ke kanan ke kiri itu istilahnya ada peluang-peluang, ada kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Kadang ketika ada peluang itu, pengen coba siapa tahu tidak ketahuan. Siapa tahu kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah saudara, hamba-hamba Tuhan tidak usah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Oleh karena menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka bujang Elisa, Gehazi menerima sesuatu pemberian yang tidak dikehendaki Tuhan dan dia menyimpang. Saudara, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan coba-coba engkau dalam kondisi engkau kuat secara iman, tiba-tiba engkau tergoda untuk hal-hal kecil yang kemudian engkau merasa nyaman dan tiba-tiba dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan kemudian engkau menjadi kusta secara rohani. Ternyata engkau melayani tetapi roh mati karena engkau mulai menyimpang sedikit akhirnya menjadi banyak. Dosa menguasai. Supaya kita beruntung, jangan sekali-kali menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan ini siang dan malam. Merenungkan itu berbicara soal memamah biak ya. Merenungkan itu, memamah biak itu sifat dari lembu. Ketika dia memamah biak, dia makan. Dia makan, dia kunyah, dia masukkan ke dalam. Dia keluarkan lagi, dia kunyah, dia masukkan ke dalam. Itu memamah biak ya. Saudara, jadi firman Tuhan itu terus kita olah, kita renungkan, kita olah, kita masuk, kita keluar, kita masuk, kita keluar, kita olah, kita kunyah sampai betul-betul vitamin dari firman Tuhan itu meresap. Makanya saudara, jangan bosan belajar 5 pasal. Amin. Karena merenungkan firman Tuhan itulah kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Tapi kalau kita mau baca firman saja alergi, bagaimana bisa terpatri di ingatan kita? Sedangkan firman saja kita tidak sukai. Dengan demikian kalau kita merenungkan Taurat Tuhan, kita akan hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan menyertai engkau di sepanjang tahun 2023. Amin. Ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua. Pada waktu itu bangsa Ruben, Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk bangsa Ruben itu mengingatkan bahwa mereka akan berperang masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka akan mengklaim daerah yang mereka minta di seberang sungai Yordan. Lalu ketika Yosua memerintahkan mereka untuk siap berperang dan sigap, suku bangsa Ruben itu segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh. Saudara, menarik di sini. Adakah orang-orang yang seperti ini? Jemaatmu mungkin ratusan atau ribuan. Lalu ketika gembala sidang memberikan pengumuman, mereka berkata, segala yang kau perintahkan pada kami akan kami lakukan, kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sangat enak sekali kalau jemaat begitu diperintahkan terus langsung pergi. Ini merupakan sebuah tantangan, kenyataannya tidak seperti itu. Tapi saya percaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini jemaatnya. Sebab sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu, saudara. Musa dan Yosua tuh nggak ada bedanya. Kenapa? Karena tujuan mereka sama, untuk membawa ke tanah perjanjian. Musa dan kita itu sama, nggak ada bedanya. Karena tujuan kita sebagai hamba Tuhan untuk menuntun umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Tapi kenapa mereka tidak mau mendengarkan? Sebagaimana kita menghargai firman Tuhan, sebagaimana kita menghargai Musa, sebagaimana kita menghargai Yosua, sebagaimana kita menghargai firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Orang-orang yang taat dan tunduk kepada firman Tuhan seperti ini, mereka lah yang
karena menghargai perkataan hamba Tuhan. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Dia menyertai. Saya berdoa, ada banyak jiwa-jiwa yang mendoakan hamba-hamba Tuhan yang membagikan firman kepada mereka. Bukankah engkau diteguhkan, dikuatkan oleh gembalamu? Bukankah engkau diteguhkan, dikuatkan oleh pendeta-pendeta yang membagikan firman Tuhan yang engkau dengarkan hari ini? Saya secara pribadi mohon dukungan doa dari saudara. Tolonglah kami membagikan firman Tuhan supaya kami jangan jatuh, supaya kami membagikan apa yang Tuhan perintahkan, dan supaya sebagaimana Tuhan menyertai Musa, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua, sebagaimana Tuhan juga menyertai kami dapat membawa sebanyak-banyaknya jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya mohon doakan saya sebagai pribadi. Dengarkanlah firman Tuhan dan doakan kami. Saya mohon saudara, dukung pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan. Apa bedanya? Kami semua sama. Kerinduan kami membawa jiwa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Bahkan suku di Israel ini berkata, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu luar biasa saudara. Kalau jemaat kita mendukung kita, mendoakan kita, bahkan mengatakan, Pak Pendeta, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kami mau dengar kok, karena engkau sama kok dengan Musa. Amin saudara. Mari kita berperilaku yang mendukung pelayanan hamba-hamba. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan akan menyertai engkau. Menjadi kuat saudara adalah sebuah proses. Dari yang lemah menjadi kuat. Proses itu butuh waktu yang cepat, ada yang lama. Proses itu menjadi kuat itu di mana orang yang lemah tidak berdaya membutuhkan pertolongan dari yang kuat. Dalam hal ini, manusia lemah harus bergantung pada Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Saudara, ada satu tokoh hakim-hakim yang bernama Samson atau Simpson. Dia kuat secara fisik. Dia bisa membunuh orang Filistin dengan tulang hewan. Dia pukul orang Filistin itu rebah mati. Tapi dia tidak kuat secara iman sehingga ia jatuh karena godaan dari Delila. Saudara, kuat itu bukan berbicara soal fisik. Bukan cuma sekedar bicara soal finansial. Tapi kuat itu berbicara soal bagaimana iman kita itu melekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jika iman kita kuat, maka fisik kita juga akan mampu bertahan. Saudara, iman dari orang percaya itu kalau kita bicara firman tiap hari di gereja itu kelihatan malaikat terang semua. Tetapi begitu kembali ke kehidupan masing-masing akan kelihatan. Mana orang-orang yang betul-betul kuat oleh karena firman, mana orang yang hanya kuat ketika duduk di bangku gereja, ketika kuat ketika ada orang yang mendukung. Tetapi begitu tidak ada, dia langsung kelihatan yang sesungguhnya ternyata lemah, saudara. Saudara, berbicara tentang kuat dan teguhkan hatimu, semua orang suka dikatakan, jadilah kuat, jadilah pemenang. Tapi apakah engkau sungguh-sungguh pemenang? Engkau sungguh-sungguh kuat? Ada titik-titik rentan di mana akan menunjukkan pribadi seseorang yang sesungguhnya. Seorang bisa dikatakan kuat kalau ketika menghadapi tekanan, persoalan di dalam kehidupannya, dia akan kuat. Saudara, saya mengalami saat-saat di mana saya tuh nggak kuat. Kalau di dalam hal-hal tertentu tiba-tiba ada orang yang menyinggung perasaan. Masih daging, saudara. Menyinggung perasaan. Lalu saya merasa, kok saya seperti ini ya, saudara. Lalu saya bertobat, saudara. Saya nggak mau seperti ini. Lalu kita belajar untuk menerima. Kita belajar untuk menerima masukan dari orang. Saudara, kuat tidaknya seseorang tergantung ketika tekanan itu datang. Kalau segala sesuatu itu baik-baik saja, kelihatan semua itu malaikat terang. Kelihatan itu semuanya kuat. Tetapi begitu pressure itu datang, saya pernah merasa tidak senang dengan pemimpin saya. Saya kecewa sekali dengan dia. Saya kenal dia sebagai orang yang dekat dengan saya. Tapi dia melakukan sesuatu yang menyinggung harga diri saya. Lalu saya tergoda untuk kecewa. Saya tergoda untuk membenci dia. Dan saya tergoda untuk tidak menghormati dia yang sebagai pemimpin.
Dan saudara, di sini saya belajar, saya kok hamba Tuhan seperti ini ya. Ini bukan yang saya pelajari dan bukan yang saya ajarkan. Ada satu ketika di mana sesuatu tekanan, pressure itu melebihi kekuatanmu untuk bertahan. Karena gaya adalah tekanan berbanding lurus dengan kekuatan kita, saudara. Kalau tekanan itu begitu banyak ya, maka kita akan kalau kita tekanan itu begitu banyak datang dan kita nggak kuat, kita akan kena pressure, kena mental. Nah, ketika kita kena mental, wah, di sini karakter kamu sesungguhnya seperti ini. Ternyata kamu dalam segala hal hebat. Tapi kalau dalam hal ini kelihatan aslinya, ternyata kamu mudah tersinggung ya. Ternyata kamu mudah untuk kepahitan ya. Oh, ternyata kamu kalau ketemu dengan hal ini tersinggungnya di sini. Ada orang-orang ketika di dalam keadaan baik-baik saja, dia akan terlihat baik-baik saja. Tapi kalau ditanya, kamu kerja di mana sekarang? Karena si A ini pengangguran, dia nggak punya pekerjaan, marah langsung murka, tersinggung, senyum aja. Tapi kenapa dia tanya soal pekerjaan? Memang dia nggak tahu kalau saya pengangguran? Self-esteem-nya tersentuh, saudara. Seorang bisa terlihat hebat, main musik, menjadi worship leader, tapi ada satu hal yang dia jaga di dalam dirinya. Kalau disentuh dan itu merupakan bagian rentan dari dalam dirinya, dia akan keluar aslinya, hancur. Pekerjaan seringkali menjadi keberhargaan diri kita. Ketika orang pengangguran lalu ditanya, di mana kerjaanmu? Marah dia. Kenapa? Self-esteem-nya ada di situ. Jangan tanya-tanya soal pekerjaan saya ada di mana. Karena itu menyinggung harga diri saya. Lalu akhirnya gak mau masuk gereja. Ketika pendeta gembala sidang menanyakan di gereja, ayo jemaat Tuhan sudah memberikan persepuluhan. Orang yang self-esteem-nya, harga dirinya bergantung kepada uang, atau dia begitu menjaga uangnya itu hanya untuk privacy, dia tidak bagikan untuk persembahan. Dia bisa marah dengan semarah-marahnya. Kenapa bicara soal uang? Kenapa selalu hamba Tuhan itu minta uang? Kenapa selalu persembahan itu dibicarakan? Marah dia, saudara. Karena apa? Harga dirinya ada di uang itu, dan ini ada area yang kita lindungi di dalam hati kita. Dan ketika area itu disentuh, kita bereaksi sebagaimana bukan seperti apa yang Tuhan mau. Musa mengalami kejatuhan karena area yang dia lindungi itu adalah harga dirinya di hadapan jemaat Tuhan. Saya sudah membela engkau sejauh ini, bahkan saya rela namaku dihapus dari kitab kehidupan. Tetapi kenapa kamu tidak bisa meminta dengan baik? Engkau sudah berontak berulang-ulang di padang gurun, sehingga engkau selalu menyusahkan kami. Jadi Musa sudah simpan sampai satu saat dia punya bagian di dalam dirinya yang lemah itu dikorek, pecah, meledak, saudara, diberkati Tuhan. Suami-suami, apalagi kalau dia pengangguran, tinggal hanya di rumah, hanya istri yang kerja, jangan berani korek itu harga dirinya tentang pekerjaan. Atau apalagi kalau istri sudah bilang begini, Pah, kenapa kamu cuma tinggal di rumah? Gak ada kerjaan juga. Mama yang cari pekerjaan di luar. Suami itu bisa sangat tersinggung, bisa sangat marah, dia bisa sangat kecewa, dan bisa saja berujung pada perceraian, saudara. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan, harga dirinya terletak kepada harga dirinya terletak kepada penampilannya. Kelihatan baik di depan semua orang, kelihatan dihargai di semua orang. Tapi begitu ada kritik dari jemaat Tuhan, self-esteem, harga dirinya itu tersentuh. Dia bisa marah, dia bisa menjadi hamba Tuhan yang berubah sikap 180 derajat. Saudara,
Di mana titik-titik rentanmu? Ada wanita yang merasa dirinya berharga karena bajunya bagus, wajahnya cantik, tapi ternyata kalau kau masuk di rumahnya, rumahnya berantakan, WC-nya itu sangat jorok, sangat kotor. Tidak, tidak, tidak dipungkiri. Kadang-kala wanita itu cantiknya di luar. Saya berkata kepada diri saya sendiri karena saya perempuan. Pegang tasnya bagus, tapi ternyata entah dari mana dia dapatkan semuanya itu. Harga dirinya dia letakkan di mana dia terlihat cantik luar biasa. Dengan high heels, dengan rambut yang dicat pirang, kelihatan cantik. Tapi di rumahnya tidak melayani suami, tidak menghargai kalau dia anak. Ternyata dia tidak menghormati orang tuanya. Malas. Malas bangun pagi, malas membersihkan rumah. Tapi kalau kecantikannya itu dikoreksi, dan sebagai perempuan, sangat memalukan kalau kita nggak tahu kerja, saudara. Sebagai wanita, sangat memalukan kalau kita tidak tahu bersih. Kita tidak tahu beres-beres. Nah, kalau seorang perempuan meletakkan harga dirinya pada kecantikannya, di luar dia akan terlihat hebat. Di rumah, minta maaf, bertobat. Bertobat, saudara. Hanya untuk menarik minat, perhatian dari lawan jenis. Kita mendandani diri kita sedemikian rupa. Tapi kita tidak mempersiapkan diri menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Saudara, di mana titik-titik rentanmu? Bicara soal kuat. Bicara soal bagian yang paling dalam. Kamu siapa? Kamu di masa-masa seperti ini kamu seperti apa? Titik-titik rentan itu ada pada self-esteem, yaitu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri, bukan seperti caranya Tuhan. Kita menghargai diri kita lewat kecantikan, lewat pekerjaan, lewat harta yang kita punya. Kalau orang tanya berapa rumahmu, engkau dengan bangganya menyatakan rumahmu. Lalu engkau mulai bertanya kepada orang, kamu rumahmu berapa? Orang lain gak punya rumah. Dia kan merasa sangat terhina, saudara. Harga diri kita itu sering menjadi titik-titik rentan. Mana kita tuh menjadi orang yang sebetulnya gak kuat. Masa lalu, orang yang punya background pernah jatuh di dalam dosa hamil di luar nikah, ya, hamil di luar nikah, dia mungkin pernah LGBT, mungkin dia pernah broken home. Itu akan menjadi titik-titik rentan seseorang di mana dia merasa ini tolong jangan korek, ini tolong jangan singgung saya dengan hal ini, jangan singgung saya dengan masa lalu saya, karena di sini saya nggak kuat. Karena di sini saya akan menjadi sangat marah. Saudara, kekuatan itu tidak terletak pada kamuflase yang kita buat yang dilihat oleh orang. Kekuatan itu akan teruji kalau masalah-masalah pribadimu itu disentuh. Tuhan izinkan disentuh lewat orang lain. Masa lalumu, kalau engkau tidak pernah mengakui, engkau hamil di luar nikah. Lalu engkau sembunyikan rasa itu, engkau tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang ada adalah engkau merasa tidak berharga. Yang lama sudah berlalu, dunia yang baru sudah datang. Mari kita berjalan. Saya pernah mengenal seorang hamba Tuhan. Pertama kali saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan adalah bersaksi tentang kebobrokannya di masa lalu. Saya shock, saya kaget. Saya punya masa lalu seperti itu. Tapi ternyata hebatnya orang ini adalah pengakuan dengan masa lalu tidak menghancurkan masa depan. Justru dia bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan bahwa dia bangkit dari dosa. Tuhan yang dimuliakan. Saudara, masa lalu bukan hal yang buruk kalau kita mengangkat kemuliaan Tuhan yang mengeluarkan kita dari masalah yang menjatuhkan kita. Engkau punya masa lalu yang buruk. Orang korek engkau masih sakit, berarti engkau tidak menyaksikan kedahsyatan Tuhan di sana. Masa lalu akan memberitakan kedahsyatan Tuhan. Seperti Saulus menjadi Paulus. Masa lalu adalah bagian yang menjadi kesaksian. Kalau Tuhan kita hadirkan di sana, kita permalukan masa lalu dan kita pegang janji Tuhan. Emosi yang rentan marah, rentan emosi, rentan dikecewakan, rentan jatuh, menunjukkan engkau orang yang tidak kuat.
pengetahuan. Kalau engkau orang yang bodoh, engkau yang tidak punya latar belakang sarjana, lalu ketika orang menghina engkau dengan statusmu yang bodoh tersebut, engkau tersinggung, ya engkau kan lebih bodoh lagi. Firman Tuhan katakan jangan malu kalau kita terlihat bodoh di hadapan orang lain, karena orang bodoh akan mempermalukan orang berhikmat kalau roh Tuhan ada pada kita. Jangan malu kalau engkau tidak ada gelar sarjana. Jangan malu kalau engkau punya latar belakang SD. Jangan malu kalau engkau punya latar belakang tidak sekolah. Tapi malulah kalau engkau tidak menghadirkan Tuhan lewat hidupmu. Semua orang punya pengalaman buruk, saudara. Kadang nggak sekolah karena nggak punya uang. Oke, hari ini belajar menerima dirimu apa adanya supaya engkau kuat. Pengetahuan kita itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang hebat, ada yang pikiran profesor, ada yang pikiran anak SD, yang sudah sekolah tinggi pun ternyata pikirannya seperti anak SD. It's okay. Jadilah kuat dengan apa adanya dirimu. Terimalah dirimu apa adanya. Titik-titik rentan kadang seperti yang saya bahas tadi, kekayaan, besar penghasilan. Kalau engkau kaya, engkau percaya diri. Kalau engkau nggak punya apa-apa, engkau nggak percaya diri dan engkau menyalahkan. Jangan salah, kadang orang miskin jauh lebih sombong daripada orang kaya. Kenapa? Kebiasaannya tersinggung terus. Kenapa? Saya nggak punya uang. Kenapa mereka selalu bicara soal uang? Tersinggung. Akhirnya sebenarnya orang miskin, nggak punya apa-apa. Kadang jauh lebih sombong. Semua tergantung sikap hati, saudara. Ada orang-orang miskin yang dimuliakan Tuhan. Ada orang yang nggak punya apa-apa, tetapi dimuliakan Tuhan. Jadi pertanyaan, apa yang membuat kamu kuat? Apapun adanya diri kamu saat ini, engkau berharga dan mulia. Jangan menjadi orang yang mudah tersinggung karena sebenarnya kamu nggak punya self esteem dengan dirimu sendiri. Bajumu cuma itu aja. Akhirnya kamu justru malah menghina orang lain yang berkelebihan dengan kamu. Orang kaya kadang bisa jauh lebih rendah hati daripada orang miskin. Semua tergantung sikap hati. Biarlah kita menjadi orang yang diberkati dan rendah hati. Jangan sudah nggak punya apa-apa sombong pula. Itu Tuhan sangat nggak berkenan juga, saudara. Walaupun engkau nggak punya apa-apa, engkau pun dihargai Tuhan. Dan hargai dirimu sendiri, hargai orang lain. Karena ada orang yang nggak punya apa-apa, kebiasaannya nyinyir, iri hati. Kenapa? Karena diri sendiri nggak punya. Ya, diri sendiri nggak punya apa-apa. Nah, nyinyirnya itu dosa. Kalau engkau nggak punya apa-apa, Tuhan pun mengerti, orang lain pun mengerti. Tapi kalau sudah miskin, nyinyir, sombong, apalagi yang bisa kau banggakan, saudara? Kita semua lahir bayi telanjang, gak punya apa-apa. Pulang hanya bau peti 1x2. Makanya mau miskin mau kaya gak usah sombong. Karena itu bukan titik harga keberhargaan diri kita. Power syndrome, star syndrome. Ketika dia punya power, punya jabatan, percaya diri bukan main. Ketika dia jadi seorang yang dikenal hebat, star syndrome. Tapi begitu nggak punya apa-apa, loyo, tak berdaya. Saudara, kekuatan kita tidak berdasarkan dari apa yang kita punya, tapi apa yang kegagalan bukan berarti langit runtuh. Mari belajar mengasihi diri sendiri. Mari memilih untuk bersyukur. Mari hargai semua orang punya kerentanannya masing-masing. Hargai bahwa diri kita, mau kaya, miskin, pintar, atau apapun, tetap rendah hati. Amin. Mau mengakui kekuatannya. Kalau engkau lemah, ya akui aja engkau lemah. Gak usah pasang harga diri tinggi sehingga akhirnya menjadi benteng-benteng keangkuhan, kesombongan sehingga firman Tuhan gak bisa masuk. Akui saja kalau engkau lemah, engkau lemah. Akui kalau engkau kuat, engkau kuat. Kalau engkau star, menjadi orang yang dikagumi, gak usah terlalu heboh. Gak usah terlalu sombong. Segala sesuatu ada masanya, segala masa ada orangnya, saudara. Yang terakhir, buat perencanaan baru yang baik. Yosua bergerak masuk ke tanah perjanjian, dia persiapkan kedua pengintai, kemudian dikelilingi tembok Yeriko, semua dalam pertolongan Tuhan. Amin. Mari saudara, grow up. Jadilah. Saya akan tutup dengan ini. Yosua 3 berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jangan sombong, saudara. Mau miskin, kaya, muda, tua, punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan, standarnya sama, kuduskan. Kalau engkau mau melihat 2023 besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi kamu, mulailah dengan menguduskan diri, mulailah dengan membuat korban di hadapan Tuhan. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian.
saudara, nisbah Tuhan harus diutamakan. Dan yang ketiga, bertindak. Menyeberanglah di depan bangsa. Buat sebuah perbedaan antara engkau di 2022 dan engkau yang baru di 2023. Ada lautan yang engkau seberangi yang menunjukkan kamu udah progres. Kamu gak sombong lagi. Walaupun kamu gak punya apa-apa, kamu gak nyinyir lagi. Kamu gak suka sindir orang lagi. Kamu gak suka hoax lagi. Kamu gak meninggikan diri padahal kamu sendiri gak punya apa-apa. Menyeberanglah depan bangsa. Buat satu perbedaan. Buat sebuah tindakan. Buat sebuah langkah maju. Buat sebuah langkah yang membuat engkau ternyata beda dengan 2022. Jadi engkau yang sama dengan 2022. Ketika mereka setia, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan. Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah akan mulai membesarkan nama atas seluruh umat. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Yesus, aku akan. Saudara, buat sebuah perbedaan antara Priscilla di tahun 2022 dan Priscilla di tahun 2023. Jangan sombong, jangan takut, jangan gentar, dan izinkan area-area di dalam diri. Jangan mudah tersinggung, karena sesuatu yang mudah tersinggung menunjukkan engkau rentan, engkau lemah, engkau mudah tersinggung, engkau mudah dikecilkan, engkau mudah. Kuat ya, saudara, lebih kuat ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Mari kita berdoa. Kami yang rentan, kami yang lemah, kami yang nyinyir, kami yang iri hati, kami yang gampang tersinggung, kami tinggalkan di 2022. Kami siap masuk di dalam tahun 2023. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati sahabat GSCC. Selamat memasuki hari yang baru di tanggal 3 Januari 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.